Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Raudatul Hujah, NIM 18174101080 dari 6 MPIP, akan menjawab pertanyaan dari soal UTS aplikasi statistika yang diampu oleh Ibu Fitri Nikmatul Maslahah. Di sini kita sudah disajikan kasusnya, yaitu seorang peneliti tengah meneliti pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa di suatu kabupaten. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut. Di sini kita sudah bisa melihat sudah ada 25 data, kemudian analisislah pengaruh kecakapan kepala sekolah dasar terhadap kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa dengan terlebih dahulu melakukan analisis prasyarat dan diikuti dengan analisis korelasi variabel penelitian. Adapun analisis prasyarat yang harus dilakukan ialah sebagai berikut. A. Uji normalitas data, kemudian yang B. Uji linearitas data, uji autokorelasi, uji multikoineritas, dan yang terakhir, uji heterokodestisitas. Kemudian, presentasikan jawaban dengan menggunakan media video yang diupload di YouTube dan dapat diakses secara umum. Nah, sekarang tinggal menjawab pertanyaannya. Sebelum menjawab poin A, uji normalitas, kita sudah harus mengetahui variabel X dan variabel Y-nya terlebih dahulu. Variabel Y di kasus ini yaitu kecakapan kepala sekolah, sedangkan variabel X-nya ada 3, yaitu kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Selanjutnya kita mengerjakan uji normalitas. Uji normalitas, di sini kita ada dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0-nya sampel berdistribusi normal, H1 sampel tidak berdistribusi normal. Kemudian kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai signifikasi lebih kecil dari nilai A. Langsung saja kita menuju ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan data-data yang tadi, sudah saya pindahkan ke SPSS, kemudian di variable view juga sudah ada. Nah, sebelum mencari uji normalitas, saya mencari nilai residual terlebih dahulu. Untuk mencari nilai residual, kita ke analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, variabel ini tadinya ini berada di sebelah kiri ya. Saya pindah ke sebelah kanan sebagai variabel dependent dan yang lain ke variabel independent. Kemudian kita menuju save, unstandard kita centang, kemudian continue, lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul outputnya ya teman-teman. Kemudian output ini kita close saja karena hanya membutuhkan nilai residualnya saja. Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya. Kemudian tinggal kita mencari nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov. Jadi langkah-langkahnya masih sama, kita ke analyze, kemudian non-parametric test, kemudian ke sini, kemudian kita ke normalnya kita centang, unstandard residual kita pindah ke sebelah kanan, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul tabelnya, kemudian kita kopikan ke Microsoft Word. Nah, setelah kita kopikan ke Word, lalu bagaimana cara mengetahui nilai berdistribusi normal atau tidak? Nah, ini tadi tabel yang tadi saya kopikan dari output SPSS, kemudian kita dapat simpulkan di sini. Di sini dapat kita simpulkan berdasarkan
hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasinya 0,653, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, untuk poin yang pertama uji normalitas kita sudah kerjakan. Kemudian kita menuju ke poin yang kedua, yaitu uji linearitas. Di uji linearitas ini terdapat hipotesis H0 dan H1. H0-nya itu ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian H1 tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian kriteria keputusannya H0 ditolak jika signifikasinya kurang dari 0,05. Untuk mencari uji linearitas, kita ke menu analyze lagi, kemudian ke compare means, kemudian means. Nah, ini tadinya kecakapan sekolah berada di kolom sebelah kiri, namun saya sudah pindahkan ya. Jadi kalau teman-teman pertama kali buka, pasti ini semua ada di sebelah kiri, kemudian kita pindah ke sebelah kanan, sesuai dengan termasuknya ke dependent atau independent. Kemudian kita ke option, test for linearity kita centang, kemudian continue dan oke. Kita tunggu, di sini sudah ada hasil outputnya. Dan ini adalah hasil outputnya. Langsung saja kita kopikan ke Microsoft Word. Nah, ini adalah data yang tadi saya kopikan dari output SPSS. Kemudian kita tinggal mencari kesimpulan dari data ini tuh bagaimana. Jadi, di dalam data ini yaitu pada Y yang di-crosskan dengan X2, X2-nya itu kinerja guru ya, kinerja TU ya. Nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara kecakapan kepala sekolah dan kinerja TU adalah linear. Kemudian dengan X1 dan X3 kita bisa membuat tabel. Nah, ini seperti ini ya tabelnya. Ketika Y di-crosskan dengan X2, nilai signifikasi yang didapatkan itu 0,193 dan keputusannya H0 diterima. Sedangkan Y yang di-crosskan dengan X3, nilai signifikasinya 0,704 dan keputusannya H0 diterima. Selanjutnya kita mencari uji multikolinearitas. Di uji multikolinearitas ini terdapat hipotesis H0 tidak ada multikolinearitas, sedangkan H1 ada multikolinearitas. Sedangkan kriteria keputusannya itu H0 ditolak jika VIF lebih dari 10 dan atau toleransi kurang dari 0,01. Kita langsung saja ke SPSS. Jadi cara mencari uji multikolinearitas yaitu kita ke analyze, kemudian regresi, linear, dependentnya seperti biasa kecakapan kepala sekolah, sedangkan independen kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Kemudian kita ke statistik, covariance matrix kita centang, collinearity diagnosis kita centang, kemudian continue, lalu tekan OK. Dan di sini kita sudah mendapatkan outputnya. Ini dia outputnya, langsung saja kita kopikan ke Microsoft Word.
Ini adalah hasil output SPSS yang sudah saya kopikan. Di sini kita sudah dapat melihat nilai VIF-nya ada 1,105, 1,367, 1,483. Kemudian kita tinggal menyimpulkan. Jadi kesimpulannya yaitu karena nilai VIF kurang dari 10, maka H0 diterima, sehingga antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Langsung saja kita ke poin yang keempat, yaitu uji heterokodistisitas. Ada hipotesis H0 dan H1. H0 tidak ada gejala heterokodistisitas, sedangkan H1 ada gejala heterokodistisitas. Kriteria keputusan H0 ditolak jika scatter plot mengikuti suatu pola. Langsung saja kita menuju ke SPSS. Lalu cara mencari uji heterokodistisitas, kita ke menu Analyze lagi, kemudian Regression, Linear, Dependent dan Independent masih sama, kemudian Statistik, kita centang ulang, kemudian Continue, kemudian kita ke Plot. Di sini ada Y dan X. Y-nya kita isi yang spreadsheet. Kita masukkan ke Y, kemudian yang X kita yang separate. Lalu kita ke Next. Untuk Y kita isi separate di Y. Kemudian yang X kita ke dependent. Lalu Continue. Oke. Setelah kita mendapatkan outputnya, kemudian kita kopikan ke Microsoft Word. Ini adalah hasil output yang tadi di SPSS yang sudah saya kopikan. Kemudian kita tinggal menyimpulkan, karena ini hasilnya tidak mengikuti suatu pola, maka H0 diterima dan tidak ada gejala heterokodistisitas. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Di dalam uji autokorelasi ini terdapat hipotesis yang sama H0 dan H1. H0-nya tidak ada gejala autokorelasi, sedangkan H1 ada gejala autokorelasi. Kemudian kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai Darwin-Watson kurang dari DL atau lebih besar dari 4DL. Yang kedua, nilai Darwin-Watson tidak terletak antara DU dan 4DU. Yang kedua, tidak ada kesimpulan jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU atau terletak antara 4DU dan 4DL. Langsung saja kita menuju ke SPSS-nya. Untuk mencari uji autokorelasi, kita ke menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, kita menuju ke Statistik. Estimate kita centang, model fit kita centang, sedangkan covariance matrix kita tadinya kan dicentang, jadi kita hilangkan, dan collinearity diagnostic kita juga hilangkan centangnya. Kemudian kita centang Darwin-Watson, kemudian tekan Continue, kemudian kita ke plots. Yang tadinya di sini ada separate dan dependent, kita kembalikan ke sebelah kiri, kemudian kita Continue, lalu tekan OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan outputnya. Langsung saja kita kopikan ke Microsoft Word. Setelah kita pastekan di Word, kemudian kita tentukan nilai DL, DU, 4DU, dan 4DL. Nah, di sini saya sudah menentukannya. Kita bisa lihat di tabel Darwin-Watson ya. Kemudian kita membuat kesimpulan.
Kesimpulannya yaitu koefisien Darwin-Watson diperoleh 1,923. Nilai ini lebih besar dari DL dan kurang dari 4 DL, sehingga H0 ditolak, maka ada gejala autokorelasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.